Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube Ustadz Kober bersama jamaah. Kaitan dengan pertanyaan itu, Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu, niscaya aku akan memberikan jawaban buatmu. Berdoa itu ada tingkatan masing-masing. Ada yang doanya langsung kabul, kayak Nabi dan Rasul. Ada doa yang sehari, 2 hari, itu biasanya para sahabat, para alim ulama. Ada doa yang kita udah doer berdoa tuh, udah memuruh mulut berdoa, belum juga dikabul oleh Allah. Kekuatan doa itu bisa terjadi antara hijab manusia dengan Allah. Kalau Nabi dan Rasul biasanya langsung tembus, sahabat tembus, para alim ulama juga tembus, cepat maksudnya. Terus kita nih yang berdoa udah puluhan minggu, puluhan bulan, tapi belum dapat. Biasanya antara kita dengan Allah masih ada hijab, masih ada benteng yang bisa menembus doa itu. Kenapa? Karena bisa juga hal-hal yang dilarang oleh Allah masih kita jalani. Banyak larangan-larangan Allah yang masih kita jalani, terutama ibadah mahdud. Allah kan sudah jelaskan tuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan Allah. Setelah minta tolong, bersabarlah. Lewat apa? Dengan ibadah. Kita sholat dari zuhur sampai subuh, tapi doa tidak pernah kabul. Doa bukan tidak pernah kabul, mungkin Allah mengabulkannya di lain waktu. Tapi kita sebagai manusia pengen doa itu langsung kabul. Nah, perlu dipertanyakan juga, mungkin ada sesuatu yang banyak yang kita makan, mungkin juga ada sesuatu perbuatan yang Allah larang masih kita kerjakan. Begitu juga orang-orang yang melakukan itu bisa mencegah doa itu langsung tembus di hadapan Allah. Doa itu bisa tidak tembus di hadapan Allah, bisa juga dengan perbuatan-perbuatan munkar kita yang membuat doa menjadi terhalang. Tapi banyak juga begini gitu, orang yang tidak berdoa, orang yang udahlah, gua pokoknya jalanin aja. Itu gampang bener gitu, terutama dalam hal rezeki. Kadang-kadang nggak berdoa dia dapat, minimal untuk kehidupan. Nah, itu kaitannya gimana? Sementara orang yang sudah berdoa sampai doer biasa-biasa saja. Rezeki itu kan Allah sudah atur. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu Allah sudah tentukan juga. Kalau orang-orang mukmin itu biasanya alam dunia itu jadi tawanan. Alam dunia itu jadi penjara buat dia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau dia mau berbuat begini, kira-kira Allah senang atau tidak? Ya. Makanya orang mukmin kalau hidup di alam dunia itu bisa jadi kaya,
bisa cepat miskin, bisa cepat kaya, tergantung keimanannya. Kalau dia tidak mentaati aturan-aturan Allah, apa saja dia kerjakan. Tapi biasanya orang mukmin itu ada filter. Ada filter dari sunnatullah yang Allah sudah kasih di 40 hari 4 bulan di rahim kandungan ibu. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita mengakui Allah itu ada, dan kita mengakui bahwa hal-hal yang dilarang Allah itu pasti kita akan laksanakan hidup di alam dunia. Satu. Yang kedua, ada orang-orang yang kagak sembahyang, kagak berdoa, tapi hidupnya mewah. Rezeki itu bisa langsung dikasih dengan orang-orang seperti itu. Makanya ada dalam ilmu hikmah itu, ada dalam ilmu itu ada yang namanya mukjizat, irhas, mukjizat, karomah, mauna, istidraj. Orang yang selalu dikasih nih terus alam dunianya oleh Allah, kemungkinan besar nanti alam akhiratnya nggak dapat. Kenapa? Dia mencari dunia dengan segala cara, yang halal, yang haram, yang mubah, yang makruh, yang subhat, dia ambil. Tapi itu dibilang namanya istidraj. Aku kasih kamu rezeki di alam dunia, biar kamu gak sembahyang, biar kamu tidak berdoa, aku kasih itu. Tapi jangan lupa, kehidupan ini akan berakhir dan akan butuh rezeki nanti di alam akhirat. Itu. Soalnya ada juga yang begini, katanya aku lebih dekat dari urat lehermu, bahwa aku ada di dalam dirimu. Kemudian sebelum kita berdoa, berarti kan ada hati dulu tuh yang bicara. Oh, lu butuh ini, hati. Artinya doa itu terucap oleh kata-kata karena didorong oleh hati. Sementara hati itu Allah berkata bahwa sebelum hatimu ada, aku sudah tahu apa kebutuhan dan keinginan kamu gitu. Nah, Allah memenuhi keinginan atau kebutuhan pada saat itu. Kalau keinginan mungkin kan besar ya, kebutuhan aja dulu deh gitu. Kita hari ini butuh uang untuk ongkos. Nah, kaitannya dengan doa dan kehendak hati di dalam manusia itu bagaimana? Apa kodok dan kodarnya ada? Doa itu kan begini kata Nabi. Rasul itu pernah bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa illam wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal. Doa itu bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sebagai orang Islam kudu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Cuman tuh Allah tahu kapasitas orang, Allah tahu kapasitas manusia, dan Allah tahu kapan itu rezeki mau dikasih. Kalau kita banyak cerita lah kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar. Allah tahu kapasitas si Utsman, Allah tahu kapasitas Abu Bakar, Allah tahu kapasitas Umar, Allah tahu kapasitas Ali. Allah awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui, awala ya'lamu
annallaha ya'lamuna ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui sesuatu yang sir dan sesuatu yang tidak sir. Allah Maha tahu itu. Kalau makanya berhusnuzonlah kepada Allah. Kalau hari ini kehidupan kita di atas rata-rata tetangga kita, Allah bisa juga lagi uji keimanan kita. Allah bisa juga lagi sayang sama kita. Makanya berhusnuzonlah kepada Allah. Sesuatu yang tidak dikasih di alam dunia, kemungkinan besar Allah akan kasih nanti di alam kubur kita. Berhusnuzonlah kepada Allah. Jadi gitu. Senjatanya Islam. Boleh. Baik. Jadi kita berdoa terus. Iya. Tapi doa itu salah satu ibadah. Kadang-kadang manusia kan berpikir, kalau doa gue nggak dikabulin. Iya. Benar. Manusia kan kurang anu juga sama namanya doa. Apa tuh pandangan Ustaz? Iya, hidup ini kan ada dua pilihan. Ada farikun fil jannah wa farikun fil nar. Kalau orangnya program ibadah tiap malam, sholat pada waktunya, nggak jarang berbuat maksiat, dan kehidupannya miskin, itu biasanya Allah memang tahu kapasitas itu orang. Kalau dia ahli ibadah. Iya, banyak cerita tentang itu. Ulama-ulama dulu kayak Imam Syafi'i kan miskin, Imam Malik gak kaya. Tapi kemiskinan Imam Syafi'i tidak jadi bumerang dia untuk ibadah kepada Allah. Makanya yang tadi dibilang, ad-du'a silahul mu'min, ad-du'a mukhul ibadah. Berdoalah kamu terus menerus, nanti akan ketemu titik cerahnya, entah di alam dunia maupun di alam akhirat. Gitu. Ininya di akhirat. Ininya di akhirat. Husnuzon saja lah sama Tuhan. Cukup pertanyaannya? Iya, sementara cukup dulu. Like, subscribe, like, share, komen di YouTube saya, Ustadz Kopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.